Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab lanjutan pertanyaan yang masuk chat di 0816658779 ya. Kita langsung akan menjawab pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Ardianto. Ya, Bapak Ardianto ini yang ada di Solo, Pak, yang ada di Solo ya. Salam sukses Pak Suwandi. Saya selalu mengikuti channel Dunia Ikan Gabus ya. Yang saya ingin tanyakan, selama ini banyak para pembudidaya ikan di tempat saya yang budidaya ikan lele. Cuma setelah saya lihat dan saya amati, mereka rata-rata tidak berhasil dalam budidaya ikan lele ya. Yang banyak terjadi di sini adalah tingkat kanibalnya yang cukup tinggi. Apakah ikan gabus juga kanibal seperti ikan lele? Dan bagaimana trik-trik mengatasi kanibalisme pada ikan, Pak? Terima kasih. Kalau bicara masalah kanibal, sebetulnya pemikiran saya berbeda ya. Pemikiran saya berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi ini hanya sharing saja bahwa sedikit kita bicara di luar gabus ya, kalau bicara masalah lele. Untuk orang sukses di sektor budidaya apapun itu, kita harus paham yang mau kita budidayakan itu apa. Ya kan? Contoh, kita mau budidaya ikan lele, kita harus pelajari lele itu ikan yang seperti apa. Lele dumbo itu diciptakan memang lebih cepat besar, dan dia diciptakan untuk makan terus menerus makan, nggak pernah berhenti. Lele dumbo itu hampir seperti ayam potong yang diciptakan untuk makan dan cepat besar dan cepat panen. Ya, sedikit saya sharing dan bisa dipraktikkan untuk teman-teman yang ternak lele ya. Ya, saya memang punya sedikit pengalaman tentang lele juga. Jadi lele gabus sebenarnya bukan ikan yang kanibal. Yang ada adalah ikan itu kurang makan. Ya. Nah, karakter ikan lele dumbo itu diciptakan dia makan terus dan cepat besar dan cepat panen. Jadi, yang harus dilakukan dalam proses budidaya ikan lele itu, pakan tidak boleh berkurang. Pakan itu harus full terus. Ya. Caranya bagaimana? Budidaya lele yang baik itu bukan budidaya yang makannya itu diberikan sehari 3 kali 4 kali, itu kurang. Ya, makanan yang diberikan untuk ikan lele itu adalah ikan yang diberi makan menggunakan timer itu di pojok-pojok kolam itu. Ya, pakannya di dalamnya penuh full. Kemudian nanti setiap 1 jam keluar sedikit keluar ya berapa on. 1 jam lagi keluar berapa on. Nah, itulah cara budidaya yang baik menurut saya ya. Kalau seperti itu dilakukan, tidak akan ikan kanibal. Ayam potong itu lihat sendiri ayam potong. Ayam potong itu dalam budidaya tidak pernah pakan itu kurang, selalu tumumpuk dipakan. Dimakan bawah turun pakannya, dimakan bawahnya pakannya turun kan gitu. Kurang diisi lagi kan begitu. Ayam potong pun kalau makannya kurang dia juga kanibal. Temennya dibolong kepalanya, dicucukin itu. Ya, badannya dicucukin gitu kalau makannya kurang. Lele dumbo pun begitu. Ya, salah kaprahnya di masyarakat adalah orang bilang lele dumbo itu kanibal. Kanibal, kamu kan tidak paham karakter ikannya. Ikannya itu maunya makan terus. Bahkan sampai perutnya meledak pun dia tetap masih mau makan. Nah, cara budidayanya bukan dengan cara kita memberikan makan 1 hari 3 kali, tidak. Kita beli alat tuh, sekarang banyak yang jual timer untuk pakan itu. Taruh di kolam itu misalnya 4 kotak gitu. Kemudian taruh pakannya penuh full semua 4 kotak. Dikasih waktunya berapa menit atau berapa jam keluar pakan sekian on. Keluar pakan sekian on. Kita nggak perlu ngasih makan. Kita cuma kontrol pakannya saja, manakala habis kita tambah saja itu. Itu cara budidaya yang baik. Sehingga tidak akan ada lele itu besar kecil, ukurannya biasanya rata-rata sama karena semua kebagian makanan. Kan begitu. Ikan gabus pun sama. Ya, orang bilang ikan gabus itu kanibal. Kanibal dari mana? Karena ikan gabus itu kalau kanibal makannya pasti kurang.
Kemudian sejak bibit sortir itu penting. Bibit itu ukurannya bibit sudah harus sama minimal. Ya kan? Minimal sama. Kenapa? Larva ikan gabus itu netesnya juga besarnya sama. Karena telurnya netesnya serempak. Pada saat ikan gabus berenang bergerombol itu semua bibitnya ukurannya sama. Kenapa kok kalau diasuh induknya besarnya sama, kalau dipelihara kok besar kecil? Ya karena kalau diasuh induknya mereka mencari makan bersama-sama. Dan kalau kenapa kita pelihara kok besar kecil? Karena yang memberi makan bukan induk gabus adalah orang. Orang yang tidak paham dengan karakter ikan sehingga ngasihnya asal-asalan. Sehingga besar kecil tidak terjadi kenampakan ukuran sehingga banyak yang besar akan memangsa yang kecil. Sebetulnya kita paham saja teknik budidaya itu kita tidak akan mendapatkan banyak kerugian, apalagi sampai bilang kanibal. Saya nggak pernah percaya kalau ikan gabus itu kanibal, ya kan? Ya kan, kanibalnya itu kalau dia sama temennya, ya kalau memang tidak pernah diberi makan, ya apalagi yang akan dimakan. Jangankan ikan, manusia saja tega makan temennya itu kan. Tega makan keluarganya, tega makan anaknya. Tega makan kakaknya, tega makan bapak ibunya. Itu manusia, apalagi ikan ya. Dalam artian, kalau terjadi kekurangan ya pasti manusia dia akan mencari makan sesuai insting dia. Lele pun gitu. Pada saat dia kekurangan makanan, ya sudah. Temennya yang kecil disikat oleh yang besar. Hukum alam, yang besar akan menguasai dibanding yang kecil akan menjadi santapan yang besar. Ya, disitulah kehidupan. Makanya belajar di situ, belajar karakter ikan, belajar karakter budidaya. Ikan apa yang akan kita budidaya? Kita harus paham karakter ikan itu. Ya, kalau nggak kita paham, kita awur-awuran dalam budidaya, lalu salah kaprah di masyarakat, menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Ikan lele itu kanibal, ikan gabus itu kanibal. Ya, dan kanibal itu juga karena sebuah kebiasaan. Kalau ikan kita ajari makan menggunakan makan daging, dia tidak akan mau makan pelet sehingga apapun daging yang diberikan, termasuk daging temannya sendiri, tetap dimakan. Betul kan? Ya, kita terapkan coba dengan diri kita manusia. Sudah biasa makan Kentucky Fried Chicken, makan KFC terus di sana, kemudian dikasih ubi rebus, nggak doyan pak. Ya, sudah biasa main gadget terus gini, game-giman terus lama terus. Ya, kemudian suruh nonton TV yang lain, sulit karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, habit di situ kan. Ya, dan dalam sebuah budidaya sama. Ya, pada saat kita sudah membiasakan apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ikan kita kasih makan daging, kita masih makan ikan, ya sudah jadi kebiasaan. Dikasih makan pelet juga tidak mau. Sehingga kalau itu dagingnya kurang, lapar misalkan itu, ya itu kalau ikannya lapar, ya temennya yang ada di situ yang menjadi santapan. Jadi kalau saya bilang tadi Bapak bilang kanibal, ikan lele, ikan gabus, saya seluruskan bahwa itu dia tidak kanibal. Yang ada dia tuh kurang makan, sehingga tidak ada lagi yang dimakan, ya ada di situ apa itu dia makan. Dan itu juga bukan berlaku hanya untuk ikan saja. Untuk semua makhluk hidup di sini pun begitu. Di mana dia sudah tidak mendapatkan makanan, di tempat dia biasa mencari makan, dia akan mencari apapun di situ dia makan. Termasuk manusia pun begitu. Ya, oke, sukses semuanya. Kita masih akan menjawab pertanyaan berikutnya ya. Lanjut. Pertanyaan dari Bapak Santoso ya. Ini Santoso dari mana, Pak? Dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Ya, saya mau menanyakan tentang masalah pakan ikan gabus, Pak Suwandi. Saya sudah budidaya ikan gabus tapi tidak banyak, hanya 100 ekor. Selama ini saya beri makan berupa usus ayam. Tetapi kenapa ya Pak, airnya baru 1 minggu kok sudah berbau? Apakah ada yang salah dalam saya memberi makan berupa usus? Gimana Pak teknik-teknik memberi makan ikan gabus dengan menggunakan usus Pak? Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Di video sebelumnya sudah ada ya Pak ya, bagaimana cara memberi makan ikan gabus menggunakan usus.
Pertama, usus yang kita beli itu kita rebus dulu, Pak. Ya, direbus dulu. Kemudian setelah direbus dicuci, Pak. Dicuci. Diremas-remas gitu, dicuci di air yang mengalir ya. Nah, cuci air mengalir. Diremas-remas, kemudian nanti direbus lagi, Pak. Direbus lagi. Biasanya kalau kita beli itu sudah dalam rebusan 1 kali ya biasanya. Kalau di sini loh ya, itu sudah rebusan 1 kali, berarti kita tinggal merebus 1 kali lagi. Diremas-remas, kemudian dicuci, baru dicacah. Ya, setelah dicacah sesuai dengan ukuran ikannya berapa cacah, dicuci lagi, Pak. Karena setelah dicacah itu tetap akan keluar minyak. Dicacah, dicuci lagi, kemudian baru diberikan kepada ikan gabus. Nah, untuk teknis pemberian makan berupa daging, kita harus membutuhkan tempat berupa wadah. Ya, bisa digantung, bisa diletakkan di bawah permukaan air, kira-kira sekitar 10 cm dari permukaan air. Sehingga apa? Kalau kita memberi pakan, pakannya tetap kelihatan sisa atau tidak. Dalam teknis pemberian makan berupa daging itu kita berikan di situ sedikit ya, habis tambah lagi. Sehingga kalau misalkan terjadi sisa berupa pakan itu akan mudah kita ambil ya. Oke ya Pak, nanti silakan Pak Santoso dipraktekkan caranya. Oke, lanjut lagi di pertanyaan berikutnya ya. Tetap stay tune, tidak kemana-mana di channel Dunia Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.